Kalau dari afiliator sendiri dapat JKP JHT kan? Oh, bukan orang ya? Mungkin lebih mengenal sandwich generation. Nah, Sandwich seperti generation. Mungkin kalau bahasa milenialnya trust issue ya. Iya. Halo teman-teman semua, selamat datang di Polaria, podcast ala Himaria. Di mana di podcast ini kita akan membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan dan tentunya akan informatif nih ke teman-teman semua. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Miracle Harry Sebastian, bisa dipanggil Miracle, dan di sini saya akan membawakan Polaria di episode pertama ini. Dan tentunya saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh dua narasumber, ada Mas Emil dan Mas Doni. Apa kabarnya nih dari Mas Emil dulu? Baik dong Miracle. Kamu apa kabar? Baik. Baik. Kalau Mas Doni gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelum kita lanjut lagi nih, kita perkenalan dulu lah ya. Kalau boleh tahu nih, Mas Doni dan Mas Emil ini jurusannya apa nih? Aku dari manajemen FEB UGM angkatan 2020. Oke. Kalau Mas Emil? Kalau aku dari ilmu aktuaria angkatan 2019. Wah, ini narasumbernya udah pasti keren-keren banget nih dari jurusan yang terkenal dan tentunya akan informatif dan masuk ke topik kita pada hari ini. Gitu. Tapi selain perkuliahan, ada kesibukan lain nggak selain perkuliahan nih? Dari Mas Emil dulu mungkin. Apa ya? Kalau aku sih selain kuliah juga mungkin sekarang ngajar privat juga sama freelance fotografer. Waduh, keren banget tuh. Kalau Mas Doni? Aku ada part time juga sih Part time di mana tuh Mas? di Kenapa Kreatif itu kayak marketing agency gitu. Oke. Ya, sama ya organisasi, sama ngeprivatin juga sama kayak Mas. Wah, keren banget nih teman-teman. Tepuk tangan dulu. Tapi dengan segala kesibukan itu kuliahnya aman ya? Aman dong. Aman ya? Masih Aman sehat ya. kok ya? Iya. Masih sehat? Belum DO sih. Belum nih? Oh, Iya. itu kabar yang baik sih teman-teman Iya, semua ya. betul. Oke, itu dia perkenalan singkat dari narasumber-narasumber kita di sini. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja nih, kita masuk ke topik pembahasan kita. Di podcast kali ini, yang pertama ini, kita akan membahas topik tentang JHT dan JKP. Tahu kan Mas Doni dan Mas Emil? Dimana JHT itu kan jaminan hari tua, dan JKP itu jaminan keluar pekerjaan, yang merupakan peraturan yang keluar dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Tapi aku mau tahu nih, pendapat dari Mas Doni dan Mas Emil nih, JKP dan JHT itu apa sih? Coba dari Mas Doni dulu deh. Ya kalau JHT sendiri kan jaminan hari tua ya, yaitu intinya uang tunai yang dikasih ke pegawai yang udah pensiun kalau berdasarkan peraturan yang baru. Betul. Antara pensiun, cacat atau meninggal dunia ya. Iya. Ya, terus kalau JKP sendiri itu jaminan keluar pekerjaan, itu jaminan yang dikasih ke pekerja atau karyawan yang ngalamin PHK gitu. Kalau dari Mas Emil sendiri? Oke, kalau dari aku sebenarnya JHT ini bukan hal baru ya di Indonesia. Itu sudah dimulai kalau nggak salah sejak zaman Megawati Soekarno Putri. Oke. Dan untuk JHT sendiri kan sebenarnya permasalahannya adalah baru bisa dicairkan itu ketika pensiun. Nah, sekarang pemerintah sudah mensiasati dengan menerbitkan JKP apabila pekerja itu mengalami apa istilah PHK sebelum masa pensiun, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan JHT. Nah, maka disiasati oleh JKP gitu. Oke, gitu ya. Oke, setelah kita membahas nih tentang gambaran umum lah ya dari JKP dan JHT ini, aku mau tanya nih, siapa sih yang berhak mendapatkan JKP dan JHT ini? Dari siapa? Dari Mas Emil dulu Oke. boleh. Kalau JKP itu sebenarnya lebih ke pegawai atau mungkin buruh yang terdaftar gitu ya, terdaftar program ini. Nah, kemudian ada syaratnya. Jadi sebelum mencapai usia 54 tahun sudah harus terdaftar gitu. Jadi kalau misalkan sudah 54 tahun dan belum terdaftar, ya mereka tidak bisa berhak untuk mendapatkan JKP maupun JHT gitu. Kemudian apalagi ya, kalau yang saya tahu juga kalau untuk JKP sendiri itu syaratnya ya pekerja harus diberhentikan pekerjaannya gitu. Jadi istilahnya PHK gitu ya sebelum usia pensiun, yaitu 56 tahun sorry. Kalau dari Mas Doni? Ya kurang lebih sama sih kalau JKP itu untuk orang-orang yang baru dikeluarin dari kerjaannya, terus JHT itu untuk itu tadi yang udah aku jelasin untuk 3 kriteria tadi ya, cacat, meninggal dunia atau pensiun gitu. Kalau dari afiliator sendiri dapat JKP JHT kan? Oh, bukan orang ya? Beda orang. Itu Doni yang lain ya. Iya. Bukan Mas Doni. Beda dong.
out of topic tapi gak apa-apa lah ya. Iya. Oke, next. Setelah kita membahas siapa yang berhak mendapatkan, sekarang kita bahas deh siapa yang berkewajiban memberikan JKP dan JHT itu dan kenapa. Gitu. Coba dari Mas Doni dulu deh. Oh ya, kalau JKT sama JHT dan JKP ya. Iya. Jangan grogi Mas. Iya. Santai aja. Ya itu dikasihnya dari pemerintah untuk pegawai-pegawai yang udah terdaftar di BPJS Pekerjaan. Oke. Gitu. Kalau dari Mas Emil? Ya sebenarnya Sama-sama sama juga ya. ya, karena itu kan dari peraturan resmi dari pemerintah ya, bahwa yang memang bertanggung jawab untuk memberikan JKP dan JHT udah diatur itu adalah dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Gitu. Berarti seharusnya sudah diatur dengan baik lah ya oleh pemerintah dan seharusnya Ya. lancar lah pemberiannya kepada Betul, masyarakat betul. ya. Iya. Oke. Tentunya JKP dan JHT ini kan tidak lepas dari namanya uang ya. Betul. Jadi pasti adalah besaran-besaran dari tiap peraturan dari JKP maupun JHT. Nah, aku mau tahu dong, dan mungkin teman-teman di sini pengen tahu juga nih tentang besaran dari JKP dan JHT itu sendiri. Coba dari Mas Emil mungkin bisa menjelaskan. Oke, mungkin ini aku agak sedikit baca ya, karena memang peraturannya banyak dan Iya. takut salah Betul penyampaian banget. gitu ya. Nah, jadi total iuran program JKP ini berdasarkan dari data resmi dari pemerintah adalah sebesar 0,46%, terbagi atas 0,22% berasal dari subsidi pemerintah. Rekomposisi iuran program JKK sebesar 0,14% dan rekomposisi iuran program JKM itu sebesar 0,1%. Kemudian untuk besaran santunan yang didapat kalau misalkan memenuhi kriteria adalah 45% gaji bulanan untuk 3 bulan pertama dan 25% gaji untuk 3 bulan berikutnya dengan batas maksimum gaji yang dianggap oleh BPJS sebesar 5 juta per bulan. Mungkin bisa Mungkin dilanjut ya, dari Mas Doni. Doni. Ya, untuk dari JHT sendiri itu buat pekerjanya itu menerima upah sebesar 5,7% dari upahnya. Nah, itu terdiri dari 2% yang dibayarkan oleh pekerja sendiri. Jadi JHT sendiri itu persentasenya itu ada yang dibayarkan oleh si pemberi kerja dan ada juga yang dipotong dari gaji si pekerjanya itu sendiri. Jadi istilahnya iuran gitu. Nah, itu 2% tadi dibayarkan oleh pekerja sama 3,7% dibayarkan oleh pemberi kerja gitu. Nah, untuk besaran iuran JHT yang bagi pekerja bukan menerima upah itu besarannya 2% dari upah yang dilaporkan setiap bulan. Nah, gitu. Oke. Mungkin setelah penjelasan yang cukup agak rumit nih ya tentang besaran-besarannya, pembagian-pembagiannya, aku mau nanya nih pendapat dari Mas Dodi dan Mas Emil. Dari besaran yang sudah ditetapkan ini, menurut Mas Emil ini cukup gak untuk diturunkan nih di program JKP dan JHT? Oke, kalau bicara cukup apa enggak, tentunya itu kan dengan perhitungan kalau dari aku kan dari aktuaria Iya, gitu ya. betul nih, Tentunya pas kan, banget nih. Ya tentunya ada perhitungan aktuaria dan menurutku ini masuk akal angkanya ya. Tapi permasalahan cukup apa enggaknya itu sebenarnya bukan di situnya sih, tapi lebih ke sosialisasi dari pemerintahnya. Oke, benar. Karena buruh atau pegawai yang sekarang itu marak demo gitu ya untuk menuntut revisi undang-undang ini, itu sebenarnya permasalahannya adalah di sosialisasinya. Oke. Nah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan juga kalau menurutku pribadi ya, program ini tuh terlalu banyak toppingnya gitu. Oke. Jadi ada JKM, ada kemudian JHT, JKN dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kan program yang memang sudah lama, cuma sosialisasinya kan Kurang ya? ya. Nah, kalau terlalu banyak seperti ini itu orang juga akan kesulitan untuk menerima memahami, gitu, untuk iya betul. Setuju, Jadi setuju. banyak protes terjadi ya karena memang kurang sosialisasi, sehingga seharusnya sih pemerintah bisa menyederhanakan lah, mungkin jadi satu nama aja itu yang mencakup ke semua ini sehingga sosialisasi juga lebih gampang. Oke. Gitu sih. Boleh. Kalau dari Mas Doni nih gimana? Kurang lebih sama sih kayak Mas Emil tadi. Jadi kalau yang selama ini diprotes sama di demo buruh itu bukan besaran persentasenya yang dipermasalahkan ya, cuman lebih ke penurunannya itu yang kayak kok masa kita baru 56 tahun baru bisa turun gitu. Padahal mungkin kan banyak yang udah sebenarnya bisa narik JHT itu dari usia 30 tahun atau mungkin 40 tahun, kan nunggunya lama banget tuh, 20 tahun lebih. Itu kayak ya itu dari segi waktunya lama. Dan dari JKP sendiri ini kan, JKP kalau nggak salah ini program baru ya.
yang sebagai suplemen dari JHT. Nah itu sejauh ini itu kalau tadi aku sempat baca di berita itu masih banyak yang pegawai yang belum punya istilahnya belum bisa narik JKP karena masalah administrasi gitu, belum terdata itu. Jadi mungkin aku simpulin ya tadi dari Mas Doni dan Mas Emil sendiri. Jadi permasalahannya di sini tuh lebih ke sosialisasinya gitu ya. Jadi masyarakat tuh jadi kurang lebih memahami dengan penjelasan yang cukup rumit dengan banyak istilah-istilah yang ada di dua program ini gitu. Jadi masyarakat semakin sulit mengerti dan adanya miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Iya, betul. Gitu ya. Jadi selanjutnya nih, setelah kita membahas besaran, orang-orang yang berhak menerima dan wajib memberikan gitu ya. Bagaimana sih cara klaim dari program JKP dan JHT ini gitu? Mungkin dari Mas Doni dulu. Ya, kalau cara klaim dari JKP ini tuh bisa diakses via portal Siap Kerja. Itu ada beberapa syaratnya yang terutama ya bukti PHK itu sendiri. Nah, kalau cara klaim JHT itu bisa dilakuin secara online juga, itu via website yang namanya lapaasik.bpjstenagakerjaan.go.id gitu. Sama ya? Ya, sama. Kan ini peraturan kan ya. Itu ya guys, jadi bisa diakses secara online dari laparaaksik.bpjks.ketenagakerjaan.go.id. Nanti ada di bawah sini ya. Boleh langsung dicek sendiri aja. Setelah kita menjelaskan nih, memberitahu juga bagaimana cara klaim dari JKP dan JHT ini. Berlakunya mulai kapan nih JKP dan JHT ini? Ini mungkin aku ngitip dari Kepala Biro Humas Kemenaker ya. Jadi Bapak Chairul Fadli Harahap. Beliau menuturkan bahwa meskipun belum diluncurkan secara resmi program JKP, tetapi itu program JKP sudah berlaku dan dapat dirasakan manfaatnya itu mulai tertanggal 11 Februari 2022. Dan selain itu menurut Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah mengatakan bahwa Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengenai jaminan hari tua akan berlaku mulai 4 Mei 2022. Jadi sebenarnya dari kemarin-kemarin itu baru sosialisasi aja ya berarti ya, belum ada pengaplikasiannya secara langsung ya. Setelah kita membahas nih gambaran-gambaran umum atau hal-hal yang ada lah secara kasar di JKP dan JHT ini. Sekarang aku mau nanya pendapat nih dari Mas Doni dan Mas Emil. Ini cukup serius tapi santai aja, jangan grogi ya. Apa menurut Mas Emil dan Mas Doni, apa pro dan kontra yang ada nih terhadap JKP dan JHT ini? Boleh dijelaskan dari Mas Emil dulu. Kalau pro kontra sebenarnya cukup simpel aja sih. Kalau buat aku ya. Ini aku bagi jadi 3 aja. Kalau pro-nya itu adalah pekerja itu punya tabungan di masa tua. Nah, ini seringkali menjadi kita kalau misalkan bekerja gitu ya. Seringkali itu kita berorientasi kepada kehidupan kita saat ini. Kita jarang memikirkan kehidupan kita di masa depan. Nah, bahkan faktanya menurut BPS itu sekitar 77,2%. Generasi tua itu bergantung hidupnya kepada generasi muda. Yang mana kalau misalkan hal ini terus berlanjut ya, itu bonus demografi Indonesia di tahun 2045 yang sering digadang-gadang ini ya. Indonesia akan jadi dapat bonus demografi nih karena usia produktif banyak. Ini akan jadi mungkin kehilangan 50% kemampuannya ya, karena kita bekerja, kita juga harus membiayai orang tua kita, harus membiayai keluarga kita, bahkan harus membiayai anak kita, sehingga mungkin lebih mengenal sandwich generation. Sandwich generation. Nah itu sangat milenial ya. Nah itu sebenarnya salah satu manfaat atau kelebihan dari JHT ini itu lebih ke situ sih, untuk memutus rantai sandwich generation tersebut. Kemudian ada lagi pekerja itu mendapatkan 3 manfaat sebenarnya. Menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 ini peserta itu kalau akan mendapatkan JHT kalau misalkan dia mencapai usia pensiun, kemudian ketika mengalami cacat total yang tetap yang dinyatakan oleh medis, dan yang ketiga adalah meninggal dunia. Sehingga peserta JHT ini punya semacam istilahnya asuransi gitu ya, bahwa jaminan bahwa ketika mereka sudah tidak bisa bekerja, mereka akan mendapatkan bantuan dari program ini ya. Betul. Sebenarnya bukan bantuan sih, lebih ke mendapatkan hak mereka, karena mereka membayar dulu kan. Mereka iuran dan mendapatkan haknya gitu. Kemudian yang ketiga tadi nyambung ke
sandwich generation tadi ya, pro-nya adalah program ini tuh bisa memutus rantai ketergantungan antara golongan tua dengan generasi muda gitu. Tapi untuk kontranya, nah program ini tuh menurut saya tuh tadi kurangnya sosialisasi itu. Itu penting banget sih karena itu yang paling menonjol ya. Betul, karena kalau kita istilahnya kita tuh memberikan suatu terobosan baru nih untuk orang-orang yang mungkin di Indonesia ini kan masih mungkin masih banyak yang tidak mengerti atau belum mengetahui soal program ini atau mungkin banyak yang nggak mau tahu itu soal asuransi. Nah ini kan hal baru yang harus sebenarnya disampaikan pemerintah itu melalui melalui cara-cara yang mereka tuh paham gitu. Nah cuma karena ini terlalu banyak juga itu sehingga sosialisasinya juga sulit gitu, sehingga mereka banyak demo karena ya memang mereka tuh kurangnya informasi yang mereka dapat. Kurang paham ya sebenarnya. Iya betul. Terus kemudian yang kedua adalah menyambung ke yang tadi sosialisasi yang kurang. Programnya terlalu banyak sehingga banyak mispersepsi yang ada di pekerja gitu. Dan kita kan bukan mengomongkan ini untuk 1.000 pekerja, 1 juta pekerja, bahkan ada ratusan juta pekerja aktif di Indonesia gitu kan. Nah itu kan akan sulit sekali kalau misalkan program ini tidak didesain sesederhana mungkin untuk sosialisasi. Efektif mungkin ya. Betul, iya. Lalu yang ketiga adalah mungkin kalau kita menilik performa dari perusahaan asuransi yang dimiliki oleh BUMN seperti mungkin mohon maaf saya sebut untuk Jiwasraya, kemudian Bumi Putra begitu kan ya. Banyak sebut aja. Iya, banyak was-wasnya. Jadi orang itu kan berita itu kan sangat booming ya waktu itu ya. Jiwasraya gagal bayar kemudian hingga sampai akhirnya bangkrut ya, menyatakan bangkrut. Nah, itu kan menumbuhkan kurang percaya rasa kurang percaya nih. Uang yang aku bayarin itu kemana sih sebenarnya? Karena ketika melihat dari asuransi Jiwasraya juga kan banyak dari uang nasabah itu juga tidak bisa hilang ya? Iya, tidak bisa didapatkan kembali sehingga ada rasa was-was gitu ya. Dan ini menambah juga ketidakpercayaan terhadap kata asuransi gitu. Nah, ini mungkin yang harus diselesaikan oleh mungkin dari Ibu Menteri Ida Fauzia sih. Karena emang cukup serius ya? Cukup serius. Gini, kalau program itu tidak akan pernah berhasil sebaik apapun programnya kalau misalkan tidak diterima, tidak dapat informasi yang baik oleh target pasaran dari program itu. Gitu jadi selain adanya miskomunikasi atau kurangnya sosialisasi yang baik yang efektif kepada masyarakat, para pekerja, ada juga kurangnya rasa percaya karena kejadian yang ada di masa lalu was-was ya, menyangkut ke program ini. Iya. Oke, kalau dari Mas Doni nih gimana pro kontranya? Oke, kalau dari aku sendiri untuk pro-nya sendiri sebenarnya kurang lebih sama yang disampaikan sama Mas Emil tadi, dan mungkin pro-nya sendiri adalah sebenarnya peraturan baru ini itu sifatnya untuk lebih menjamin lagi bahwa tenaga kerja itu akan mendapatkan JHT dan JKP. Jadi lebih ke kejelasan, lebih ke pengembangan peraturan yang lama yang tahun 2015 itu untuk biar lebih jelas lagi gitu sebenarnya. Nah, mungkin tapi dari kontranya sendiri itu kan banyak ya buruh-buruh yang melakukan protes, termasuk juga bahkan pakar ekonom. Nah itu masalahnya bahkan sampai sekarang ini kalau dari yang aku baca kemarin itu mau direvisi peraturannya katanya, dan mau ngajak dialog lagi dengan perwakilan buruh, dan bahkan dari Bapak Presiden Joko Widodo sendiri itu bilang kalau peraturan ini tuh harusnya pro terhadap buruh gitu, lebih pro lagi gitu. Nah kalau dari kontranya sendiri mungkin tadi bahas dari kebijakan ya kalau dari Mas Emil, kalau aku mungkin bakal lebih bahas dari sisi manusia atau dari karyawannya sendiri. Jadi kalau dari karyawannya sendiri itu biasanya mereka tuh jadiin JHT dan JKP itu sebagai safety net. Jadi ketika mereka keluar kerja atau mereka dapat PHK, itu mereka masih punya dana cadangan untuk hidup beberapa bulan sampai pada akhirnya mereka dapat pekerjaan lagi gitu. Nah, cuman kok kalau sekarang ini kok nggak bisa ditarik ya, masih harus nunggu 56 tahun gitu kan. Dan pekerja juga ngerasa loh ini kan kita yang iuran, kita yang kerja, kita yang usaha, kita yang dapat JHT-nya ini harusnya hak kita dong, kok ditahan-tahan sih sama pemerintah. Kesan yang muncul seperti itu. Sama lebih ke momentum sih, setuju sama yang disampaikan Mas Emil tadi. Mungkin saat ini ada beberapa lembaga pemerintahan yang
terduga kurang menggunakan uangnya dengan benar dan justru menyalahgunakan, sehingga trust dari masyarakat itu sedang menurun. Jadi ada aturan JHT ini stigmanya kurang baik gitu. Dan juga apa ya, momentumnya tuh sekarang tuh lagi masa COVID kan. Iya, Jadi bener banget. banyak orang-orang yang dapat PHK, banyak orang-orang yang buat bertahan hidup sehari-hari aja struggling gitu. Kok kebijakannya sekarang banget sih Iya, gitu. bener banget. Ya. Mungkin kalau bahasa milenialnya trust issue ya. Iya. Trust issue. Trust isunya ke pemerintah. Betul banget, bukan ke ayang-ayang, ini ke pemerintah guys. Oke. Mungkin sekarang aku nanya pendapat dari Mas Emil dan Mas Doni yang mungkin bisa disangkutin ke sisi dari jurusan masing-masing nih, dari aktuaria dan manajemen nih. Ya. Ya, mungkin bisa dari Mas Doni dulu. Ini Oke. dari manajemen Nah, gimana? kalau dari JHT dan JKP ini, kalau yang aku lihat sendiri dari segi personalia sih, dari segi manajemen SDM di sebuah perusahaan, yaitu sekarang mestinya Bapak Ibu manajer personalia lagi pusing nih karena kebijakannya ini sebenarnya kan dari pemerintah, Iya, cuman iya. mesti nanti buruhnya atau karyawannya itu bakal ngefek di produktivitas mereka di pekerjaan dalam jangka pendek. Tapi iya ini sih. mungkin jangka pendek aja sih, kalau misalnya ntar sudah disosialisasikan dan sudah diterapkan dengan baik, ya mungkin ntar lama-lama akan terbiasa dan gelombang protes itu juga bakal mulai lama menurun juga. Itu sih mungkin lebih ke itu, produktivitasnya menurun sehingga ya efektivitas di jangka pendek itu bisa menurun di perusahaannya gitu, output yang dihasilkan. Bisa lebih baik lah ya. Ya. Oke. Sekarang coba dari Mas Emil, pendapatnya nih dari sisi ilmu aktuaria itu sendiri gimana? Oke. Tentang JKP ini. Kalau dari ilmu aktuaria sebenarnya sudah ada mata kuliahnya gitu ya, Oke. yang membahas soal dana pensiun ini, namanya valuasi dana pensiun. Dan di valuasi dana pensiun ini sudah sangat jelas untuk rumus-rumusnya, karena sebenarnya hal ini bukan hal baru gitu. Oke. Dan ini bukan negara pertama yang menyelenggarakan. ini. Iya, betul. Bahkan kalau sebagai contoh, kalau di aktuaria Indonesia ini lebih mengacu ke aktuaria Kanada gitu ya. Di sana juga sudah diterapkan hal-hal seperti itu. Oke. Dan ya pastinya kalau dari udah lama banget nih ya kan, udah mungkin puluhan tahun atau bahkan mungkin udah dari dulu banget nih sampai sekarang, itu kan sudah ada data-data dan sudah pasti ada evaluasinya. Dan sebenarnya rumusnya itu juga sudah fix. Sudah ada gitu. sebenarnya. Iya, betul. Dan ini bukanlah hal yang mustahil untuk dihitung juga Oke. sih sebenarnya, untuk jaminan hari tuanya pekerja, jaminan pemutusan hubungan kerja, itu bukan hal yang mustahil untuk dihitung. Sehingga untuk dari aktuaria sendiri ini sangat memungkinkan untuk dihitung. Nah, tapi ya untuk pelaksanaan atau implementasi dari program ini tuh memang bukan hanya bukan hanya bergantung kepada ilmu aktuarianya Oke. aja, tapi kan juga harus kayak mungkin sosialisasinya atau mungkin semacam pengelolaannya, manajemennya seperti itu. Peran dan faktor lain ya. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat permasalahan dari JKP dan JHT ini, itu sebenarnya bukan di aktuarianya sih, bukan di ilmu aktuarianya bermasalah. Bukan perhitungannya sebenarnya. Iya, betul. Perhitungannya sudah ada dan tidak dipermasalahkan juga Oke. oleh pekerja Iya. untuk jumlahnya dan lain sebagainya. Cuma ya tadi yang sudah disampaikan sama Doni ya, Iya. terkait dengan manajemen untuk penyampaian ke pekerjanya gitu sih. Oke, karena dari kedua jurusan nih, Mas Emil aktuaria, Mas Doni manajemen gitu, masih berhubungan lah dengan istilah ekonomi gitu ya. Aku mau nanya nih, menurut Mas Emil dan Mas Doni, program JKP dan JHT ini tuh bakal memberikan dampak apa nih ke ekonomi negara gitu di Indonesia? Mas Emil dulu mungkin. Oke, kalau dari ekonomi mungkin aku nggak terlalu maksudnya nggak paham ya. dalam, Iya, oke. lebih paham. Mungkin Iya, Mas Doni lah sepahamnya. pasti. Pressure nih jadi. Iya. Iya sih. Sebenarnya kalau di JKP dan JHT ini mungkin dampaknya tidak dirasakan langsung ya. Maksudnya bukan instan dampak ke ekonomi. Oke. GDP Indonesia akan naik dan seperti apa. Bukan seperti itu ya. Waduh. Cuma mungkin di jangka panjangnya. Kayak tadi balik soal sandwich generation tadi. Iya. Nah, mungkin saat ini mungkin banyak pekerja yang belum memiliki JKP dan JHT. Dan itu kan akan membebani generasi selanjutnya. Oh, iya. Nah, kalau itu mata rantai yang tidak itu tidak kita putus gitu ya. Itu akan ya lama-lama juga akan
dampaknya ke ekonomi negara yaitu Ya, semakin turun. parah ya. Iya betul. Tapi kalau kita putus sekarang ya mungkin dampak yang kita rasakan itu mungkin di 5 tahun 10 tahun yang akan mendatang gitu. Karena ini bukan instan, ini ada prosesnya. Gitu sih. Mungkin Kalau dari Mas Doni Doni bisa gimana ini. nih? Ini agak pressure juga ya. Kali-kali serius lah Iya, pertanyaannya gitu ya. karena aku kebetulan kalau matkul-matkul ekonomi tidur gitu. Cuman mungkin aku jelasin secara sederhana aja. Boleh. Kalau menurutku sendiri dampaknya di ekonomi itu kan tadi udah, kalau Mas Emil udah jangka panjang ya. Kalau aku sendiri coba lihat dari jangka pendeknya itu sekarang kan lagi COVID itu banyak perusahaan ngelakuin PHK dan banyak iya. karyawan yang pengen narik JHT-nya. Nah, sedangkan kondisi keuangan negara, penerimaan negara itu kan nggak sebesar tahun-tahun sebelumnya karena juga adanya pandemi itu kan bikin ekonomi juga sempat macet juga kan. Nah, mungkin kalau dengan adanya JHT ini dalam jangka pendek 1 atau 2 tahun ke depan itu bisa seenggaknya menghemat pengeluaran negara untuk JHT itu. Jadi kayak spendingnya negara itu bisa digunakan ke hal-hal yang lebih strategis. Mungkin kalau yang aku lihat dari maksud pemerintah untuk bikin peraturan itu mungkin kayak gitu ya, ke arahnya ke sana untuk jangka pendeknya. Kayak gitu sih. Oke nih, selanjutnya nih. Coba Mas Emil dan Mas Doni ini berandai-andai gitu ya. Kalau misalnya menjadi pemilik suatu bisnis atau CEO perusahaan gitu ya. Amin dulu. Amin. 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 Dibayangkan gitu jadi CEO perusahaan, kira-kira program JHT dan JKP ini akan merugikan ya bagi perusahaan atau dari pihak CEO-nya gitu. Boleh dari Mas Doni dulu. Ya mungkin kalau dari perusahaan sendiri kan perusahaan yang wajib memberikan JHT itu punya kriterianya sendiri dan biasanya yang udah berbadan hukum gitu ya. Kalau misal masih all shop di Shopee, Tokopedia, Instagram itu kan belum ada ya karena perputaran uangnya juga belum terlalu besar. Jadi menurutku JHT ini emang udah bentuk tanggung jawab dari perusahaan itu untuk gimana caranya berpartisipasi dalam bantu kesejahteraan karyawannya meskipun kedepannya karyawannya udah nggak bekerja lagi di perusahaan itu. Dan dari presentasinya yang kecil sendiri itu menurutku seharusnya dengan kondisi perusahaan-perusahaan, biasanya kan kalau yang ngasih JHT itu perusahaan yang udah multinasional kayak ya mungkin Indofood, terus yang kosmetik kayak Paragon, yang punya Emina, Wardah gitu-gitu kan. Itu jadi ya seharusnya itu nggak memberatkan buat perusahaan sih karena ya presentasinya kecil dibandingkan penerimaan perusahaan yang gede banget gitu. Jadi nggak cuma pemerintah nih yang punya peran yang cukup besar gitu ya. Jadi tiap perusahaan juga harus memikirkan tentang ini gitu ya. Coba dari Mas Emil gimana? Oke, kalau dari aku sebenarnya gini sih, lebih ke kita lihat dulu. Maksudnya kita lihat tuh gini, pegawai atau pekerja yang kita miliki gitu ya. Itu kan sudah memberikan kontribusi kepada perusahaan ya. Nah, ketika kita menjamin masa depan mereka, ketika kita menjamin bahwa melalui pemerintah ya, tentunya melalui program pemerintah kita menjamin bahwa ketika nanti di hari tua gitu kita berikan tabungan atau savings untuk mungkin akan apa ya bisa digunakan untuk hari tuanya atau mungkin bahkan bisa diberikan oleh anak cucu mereka itu kan akan mengurangi sedikit beban pikiran para pekerja sehingga apa sehingga hasilnya juga akan kontribusi kepada perusahaan itu kan juga semakin meningkat. Jadi kita jangan melihat bahwa wah nanti perusahaan harus mengeluarkan uang dong untuk bekerja. Iya memang harus mengeluarkan uang karena apa? Karena pekerja juga sudah memberikan masukan gitu untuk perusahaan. Jadi ya kita kalau sebagai CEO ya mungkin atau pemilik bisnis gitu ya kita jangan hanya memikirkan untuk apa ya pemasukannya aja nih, kita juga harus memikirkan nih kira-kira apakah sudah layak kita perlakuan kita gitu kayak jaminan kita yang kita berikan untuk pekerja kita sih apakah sudah memenuhi gitu. Karena ya kalau menurutku sih apa ya pekerja ini sudah pasti kan memberikan ini ya, semakin mereka giat bekerja semakin mereka semakin mereka tuh semangat untuk ini pasti ada timbal balik ya. Iya itu kan pasti kan menghasilkan pemasukan perusahaan yang lebih juga gitu sih. Dan bahkan mungkin kalau untuk perusahaan-perusahaan besar ya itu tunjangan untuk mereka kalau misalkan sakit atau mereka tidak bisa bekerja dalam jangka waktu tertentu tuh kalau yang saya tahu tuh besar banget sih karena perusahaan itu nggak pengen nih pekerja ini tidak bisa memberikan kontribusinya kepada perusahaan, makanya itu benar-benar dijamin nih kesehatan keberlangsungan hidupnya dari pekerja ini tuh memang benar-benar diperhatikan gitu sih. Oke itu ya dari tadi kita udah bahas segala macam rupa nih seluk-beluk tentang JKP dan JHT ini gitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Mas Doni dan Mas Emil. Ada nggak nih pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat atau untuk mungkin pemerintah atau siapapun itu boleh disampaikan lah. Boleh dari Mas Emil dulu.
Oke, kalau untuk pemerintah atau masyarakat, pesanku sih apa ya? Harapan mungkin ya. Harapan boleh, ya. boleh. Harapannya sih semoga ketemu titik tengahnya Titik gitu ya. tengah. Karena kalau dari aku lihat juga pemerintah itu bukan apa ya, mengeluarkan program yang hanya berpihak ke satu sisi sih. Sebenarnya pemerintah juga memperhatikan bahwa kesejahteraan pekerja itu sekarang benar-benar baru di ini sama pemerintah baru mulai dibenahi gitu, karena sebelumnya mungkin belum ada seperti ini dan pemerintah sekarang ingin membuat suatu terobosan yang bukan terobosan sebenarnya, sebuah penegaan kembali gitu, penegasan kembali gitu, karena dari dulu mungkin implementasi dari JHT ini masih kurang ya. kerasa ya. Nah sekarang pemerintah ingin mencoba menerapkan, ada JHT, ada JKP. Nah mungkin tapi permasalahan ada di sosialisasi, dan harapanku sih semoga pemerintah, ya pasti kan kalau pemerintah ya orangnya pinter-pinter lah ya. Iya, jelas Tahu lah dong. ya gimana. Berpendidikan ya. Betul. Nah itu kan pasti untuk menyampaikan komunikasi kepada masyarakat Indonesia harusnya sih sudah bisa berjalan dengan baik ya. Amin ya. Karena kan itu orang-orang S3 kan di sana. Nah, harusnya ya semoga ya ada bisa. solusi ya. Ya, untuk ada hal titik ini. tengahnya, dan harapannya sih semoga program ini tuh jangan dihapus sih. Gitu. Oke, itu mungkin dari Mas Emil lebih ke pemerintahnya ya, sisi Iya, pemerintah. betul. Mungkin Mas Doni bisa ke masyarakatnya mungkin memberikan ujangan atau apapun itu. Ya mungkin aku lebih ke masyarakatnya, Boleh, ntar kalau boleh. pemerintah ntar jadi pembahasannya Oh. berubah jadi Iya. UU ITE gitu kan. Mungkin buat masyarakat, kalau aku sendiri kan kita belum kerja ya, kita belum Iya. ngerasain manfaat langsung dari JHT ini ya. Mungkin kita sebagai netizen aja deh, netizen di sosial media sebagai mahasiswa tuh, karena kita belum ngerasain langsung dan mungkin kita lebih baik cari tahu dulu, sebelum pada akhirnya kita berkomentar dan protes di sosial Bener media banget. gitu. Kayak ya mungkin ya kalau misal belum tahu ya mungkin lebih baik diem dulu, karena kan kita juga belum ngalamin secara langsung tuh, kayak ya mungkin orang tua ada yang udah ngalamin, dan ya bisa cari tahu dari orang tua atau orang-orang terdekat gitu. Dan kalau misal kedepannya kita mahasiswa ini kan sekarang lagi musimnya orang-orang bikin startup ya, mahasiswa bikin startup ya, itu ya sebisa mungkin dipikirkan kembali untuk kesejahteraan dari orang-orang yang bekerja di bawah startup tersebut atau di bawah perusahaan yang dia rintis gitu. Karena kan sekarang ini juga lagi marak isu magang yang nggak dibayar tapi kerjanya kayak full time gitu kan. Itu kan kasihan ya mahasiswa, udah pressure di kuliah, di Kerja magang bakti. juga Pagi pulang pagi ya, Iya. Bang Toyim. Kerja bakti. benar ya. Itu sih lebih ke ini bisa jadi bahan buat kita mahasiswa ke depannya, kalau misal ke depannya kita jadi pengampu kebijakan atau jadi pemilik perusahaan, itu untuk memperhatikan kesejahteraan dari karyawan kita gitu. Oke, keren banget. Narasumber kita dua ini ada Mas Emil dan Mas Doni. Terima kasih Mas Emil dan Mas Doni sudah Terima kasih. bersedia menjadi narasumber di podcast Polaria ini yang episode pertama nih. Wih. Semoga bisa lanjut terus, bisa semakin lebih baik lagi. Amin. Dan semoga apa yang udah kita bahas nih tentang topik hari ini bisa bermanfaat lah dan bisa informatif ke para pendengar kita. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Oke. Emil dan Mas Doni. Semoga kuliahnya lancar, semua urusannya dilancarkan. Amin. Oke, itu dia podcast Polaria episode 1 tentang JKP dan JHT. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat dan informatif lah buat teman-teman semua. Dan mohon maaf juga bila ada salah kata maupun tindakan selama podcast kita kali ini. Sekian dari kita, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Oke, bye-bye.